Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu isu penting dalam perekonomian global, yaitu kebijakan tarif resiprokal dan bagaimana dampaknya jika dilihat dari sudut pandang teori makroekonomi. Pertama, kita lihat dulu apa definisi dari tarif resiprokal. Jadi, tarif resiprokal adalah kebijakan perdagangan internasional di mana suatu negara memberlakukan tarif atau pajak impor sebagai balasan terhadap tarif yang sebelumnya dikenakan oleh negara mitra dagangnya. Nah, dalam konteks ini, jika negara lain menaikkan tarif terhadap barang-barang dari negara kita, maka kita pun akan membalas dengan mengenakan tarif terhadap barang-barang dari negara tersebut. Apa tujuannya? Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil, menyeimbangkan posisi tawar, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Kemudian kita lihat latar belakang kebijakan. Sebagai contoh, pada bulan April tahun 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 10% terhadap sebagian besar barang impor dari berbagai negara, kecuali dari negara Kanada dan Meksiko. Nah, kebijakan ini juga diikuti oleh tarif tambahan terhadap negara-negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Apa tujuan dari dilaksanakan tarif resiprokal ini? Ya, tujuan utama dari kebijakan tarif resiprokal adalah antara lain, yang pertama, mengurangi defisit dalam neraca perdagangan. Yang kedua, melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya saing produk domestik. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor manufaktur. Oke, sekarang kita lihat analisis berdasarkan teori makroekonomi. Kita akan membahas beberapa aspek penting dalam teori makroekonomi yang berkaitan langsung dengan kebijakan ini. Yaitu pertama, neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Dalam teori makroekonomi, produk domestik bruto atau PDB dihitung dengan rumus konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dan dikurangi imports. Dengan kata lain, peningkatan ekspor atau penurunan impor itu akan meningkatkan total output atau pendapatan nasional sebuah negara. Tarif resiprokal ditujukan untuk mengurangi impor sehingga dapat memperbaiki defisit dalam neraca perdagangan atau transaksi berjalan. Ya, kita lihat contoh kasus. Misalnya sebelumnya Amerika Serikat itu mengekspor barang dari Tiongkok senilai 100 miliar dolar. Namun hanya mengekspor sebesar 40 miliar dolar. Artinya terjadi defisit perdagangan sebesar 60 miliar dolar karena impor lebih banyak daripada ekspor. Nah, setelah kebijakan tarif 10% diberlakukan, harga barang impor dari Tiongkok akan naik. Dan konsumen Amerika itu akan mengurangi pembelian barang impor tersebut. Akibatnya, total impor menurun menjadi 80 miliar dolar. Dengan ekspor tetap sebesar 40 miliar dolar. Nah, defisit perdagangan berkurang menjadi 40 miliar dolar. Itu yang pertama, ya. Jadi bagaimana dampak dari tarif resiprokal itu terhadap PDB sebuah negara.
Yang kedua, bagaimana dampak tarif resiprokal itu terhadap output nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dengan turunnya volume impor, konsumen domestik akan lebih banyak membeli produk dalam negeri. Hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap produk lokal. Produsen dalam negeri meningkatkan jumlah produksi mereka, kemudian menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara tersebut. Bagaimana contohnya? Nah, jika impor mobil dari Jepang turun karena tarif, ya, maka konsumen Amerika kemungkinan akan beralih membeli mobil dari General Motors atau Ford milik negaranya sendiri. Nah, hal ini menyebabkan kenaikan produksi mobil dalam negeri Amerika Serikat. Ya, kemudian terjadi pembukaan lapangan kerja atau penambahan jumlah tenaga kerja, dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian kita lihat bagaimana dampak dari tarif resiprokal itu terhadap inflasi dan harga domestik. Ya, namun kebijakan tarif juga dapat menyebabkan kenaikan harga. Barang-barang impor yang terkena tarif akan menjadi lebih mahal. Jika barang tersebut merupakan bahan baku industri atau barang kebutuhan pokok, maka harga barang jadi juga akan meningkat. Inilah yang disebut sebagai import inflation atau inflasi yang bersumber dari luar negeri. Bagaimana contohnya? Nah, misalnya harga impor baja dari Tiongkok sebelumnya adalah $100 per ton. Setelah dikenakan tarif 10%, harga naik menjadi $110. Kenaikan ini akan berdampak pada harga mobil, harga mesin atau bangunan yang menggunakan baja sebagai bahan utama mereka. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh tarif resiprokal terhadap pengangguran dan lapangan kerja. Ya. Dalam jangka pendek, kebijakan tarif dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor yang terlindungi, ya, seperti manufaktur atau pertanian. Namun sektor ekspor yang terkena balasan tarif dari negara mitra itu akan mengalami kontraksi dan pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya, industri baja di Amerika Serikat mungkin membuka ribuan lapangan kerja baru karena permintaan meningkat. Namun perusahaan yang memproduksikan mesin dan komponen impor justru akan mengurangi produksi untuk merumahkan karyawan karena biaya bahan baku meningkat. Nah, oke. Sekarang akan kita lihat bagaimana dampak dari tarif resiprokal tersebut terhadap nilai tukar dan daya saing ekspor. Jika defisit perdagangan menurun, ya, permintaan terhadap valuta asing juga akan menurun. Sehingga nilai tukar mata uang domestik bisa menguat. Namun, penguatan nilai tukar dapat membuat ekspor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Ya, oleh karena itu, dampak terhadap ekspor perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam kebijakan tarif tersebut. Oke, selanjutnya coba kita lihat apa dampak dari pemberlakuan tarif resiprokal terhadap kebijakan moneter dan suku bunga. Karena inflasi meningkat akibat tarif impor, Bank Sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Namun, suku bunga yang terlalu tinggi juga dapat menekan investasi dan konsumsi.
Oleh karena itu, kebijakan tarif harus diiringi dengan koordinasi kebijakan moneter agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap perekonomian. Oke, sekarang kesimpulannya. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, tarif resiprokal adalah kebijakan yang dapat memberikan manfaat dalam hal melindungi industri dalam negeri dan memperbaiki defisit perdagangan. Namun, seperti yang telah kita bahas bersama, kebijakan ini juga membawa dampak makroekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan ini dengan hati-hati, ya, disertai koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perdagangan luar negeri, agar manfaatnya maksimal dan resikonya dapat dikendalikan. Misalnya salah satunya adalah perang dagang atau perang tarif ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.